Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih Abu Laythi as-Samarkandi radhiyallahu anhu ardah. Haddatsana Abu al-Qasim Ibnu Muhammad bin Ruwaizbah. Haddatsana Abu Musa Isa ibnu Qisnam. Haddatsana Suwaid an Malik an Ishaq ibni Abdullah an Abi Talhah an Abi Murrah an Abi Waqid al-Laythi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang paling dekat sini sanadnya dari Abi Waqid al-Laythi, sahabat Abi Waqid al-Laythi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun, tatkala beliau duduk, beliau duduk, wan nasu ma'ahu, dan manusia bersama beliau, para sahabat bersama beliau. Za aqbala thalathatu nafar, maka ada 3 orang. Ada 3 orang. Fa amma ahaduhum, adapun satu di antara 3 tersebut, fara'a furjatan, ia melihat ruang yang kosong, fil halaqah, dalam majelis Rasulullah. Majalasa, kemudian orang tersebut duduk, ilaiha, di majelis itu. Wa ammal akhar, dan satu yang lainnya, majalasa khalfahum, duduk juga ikutan, khalfahum, tapi duduknya di belakang majelis. Wa amma tsalits, dan yang ketiga, fa azbara, maka berpaling, dahiban, berpaling pergi, tidak duduk di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Rasulullah selesai, min kalamihi, dari beliau berbicara, beliau memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Qala, maka beliau bersabda, ala akhbarukum, maukah aku kabarkan kepada kalian wahai para sahabat, anin nafari thalathah, dari 3 orang macam tadi. Fa ammal awwal, adapun yang pertama, fa'awa, dia mendekat, ilallah, kepada Allah. Fa'awahullah, maka Allah mendekat kepadanya. Wa amma tsani, adapun orang yang kedua, fastaha minallah, dia malu untuk mendekat pada Allah. Ayu'ziyan nas, karena dia malu terhadap manusia. Fastahyallahu minhu, maka Allah pun malu kepada dia. Wa amma tsalits, adapun yang ketiga, fa'arada, berpaling, tidak ikut duduk di majelis tadi. Fa'aradallahu anhu, maka Allah pun berpaling dari dia. Ini salah satu bab tentang keutamaan duduk di majelis ilmu atau di majelis ta'lim. Ya. Jadi suatu ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Tiba-tiba ada 3 macam orang yang datang ke majelis beliau atau melewati. Orang yang pertama, dia ikutan duduk, mengisi ruang yang kosong. Maka kata Nabi, orang yang pertama itu orang yang duduk di majelis ta'lim, dia melihat majelis ta'lim, kemudian dia duduk, maka itu orang yang mendekati Allah. Maka barang siapa yang mendekati Allah, maka Allah pun akan mendekat pada dia. Ini pentingnya duduk di majelis ta'lim.
Maka menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar reading atau listening atau watching, ya, bukan hanya sekedar membaca, mendengar dan melihat di YouTube, ya. Ini pentingnya duduk di majelis ta'lim. Karena seorang hamba tatkala duduk di majelis ta'lim itu artinya dia mendekat pada Allah. Dan barang siapa yang mendekat pada Allah, maka Allah akan mendekat pada dia. Ya, ini terjadi di zaman Rasulullah. Jadi tipe orang yang pertama, dia melihat majelisnya Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, Rasulullah sedang memberikan nasihat, dia ikutan duduk mengisi ruang yang kosong. Maka kata Rasulullah, ini orang yang diberkahi, ya, orang yang diampuni, orang yang didekati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tipe orang yang kedua, ya. Tipe orang yang kedua ini dia ikutan duduk tapi di belakang majelis ta'lim. Pojokan sana. Malu-malu dia mau ke sini. Entah kenapa dia malunya, punya alasan tersendiri. Tapi dia sedikit ikut mendengarkan. Enggak sampai duduk di sini. Pojok sana. Maka kata Rasulullah apa? Orang yang tersebut itu Allah pun malu memberikan rahmat kepada beliau sebagaimana dia itu malu untuk datang duduk berkumpul di majelis ta'lim. Artinya keberkahannya hanya mendapatkan sedikit. Ya. Dan tipe orang yang ketiga, ini yang jangan sampai kita ada di dalamnya. Ada majelis ilmu, ada majelis ta'lim, ada majelis zikir, kita nggak mau duduk. Maka itu diibaratkan kata Rasulullah, fa'a'rada. Orang tersebut berpaling dari majelis ta'lim, fa'a'radallahu anhu. Maka Allah pun akan berpaling kepada dia. Kalau Allah sudah berpaling, hidup akan terasa sedih meskipun punya segalanya. Kalau Allah tidak berpaling, hidup akan terasa bahagia, hati akan lapang meskipun tidak punya apa-apa. Makanya Ang-Dili pernah bilang dan sering bilang, silahkan kehilangan apapun itu, asal jangan kehilangan Allah, asal jangan kehilangan rahmat Allah. Karena rahmat Allah yang membuat hati kita lapang, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita tersenyum meskipun mata ini menangis. Seperti itu. Ya. Jadi awas, jangan sampai kita menjadi tipe orang yang ketiga. Kalau kita punya luang untuk duduk di majelis ta'lim, duduk di majelis ta'lim. Suatu saat nanti kalian akan sibuk dengan pekerjaan kalian. Tapi sesibuk-sibuk kalian pasti ada waktu luang yang gak mungkin nyari duit terus. Orang wajibnya kerja itu 8 jam. Kemudian kalian melihat majelis ta'lim di situ, lihat majelis ilmu, ya, maka sempatkan untuk duduk. Biar jangan jadi orang yang ketiga ini. Orang yang ketiga ini berpaling dari majelis ta'lim, berpaling dari majelis ilmu, majelis zikir, maka Allah pun akan berpaling dari dirinya. Ya, ini artinya apa? Menandakan kalau duduk di majelis ta'lim atau menuntut ilmu itu wajib, gak hanya sekedar di YouTube. Sekali lagi, Ang-Dili peringatkan untuk semuanya yang suka dengan ilmu tapi gak mau datang ke majelis ta'lim, maka setan akan menjadi guru kamu. Materi semakin banyak tapi akhlak gak semakin baik. Materi semakin banyak tapi ibadah semakin malas. Hati semakin sempit. Apa bedanya dengan iblis? Hah? Apa bedanya? Orang yang berilmu tapi gak mau ibadah, hatinya sempit. Apa bedanya dengan iblis? Iblis banyak ilmunya tapi karena hatinya sempit, takabur, gak mengenal Allah, ya, maka ilmunya itu direndahkan oleh Allah, menjadi makhluk yang terendah. Gelarnya apa? La'natullah. Ya. Jadi kalau kalian ada kesempatan untuk duduk di majelis ta'lim, duduk, ikut mendengarkan, ikut memperhatikan, ya. Kita lanjutkan. Qala
haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Sufyan an Dawud bin Syabur an Syahr bin Hawthab qala Luqman li ibnihi, maka berkatalah Luqman untuk anaknya. Luqman, ya, Luqman dalam surat Luqman, ya. Kita terkenal kisahnya Luqman alaihi salam dalam mendidik anaknya. Beliau orang yang soleh sampai diabadikan namanya dalam Al-Quran. Apa kata beliau kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku tercinta, idza ra'aita qauman, apabila engkau melihat satu golongan, yadhkurunallah, dia sedang berkumpul mengingat Allah. Arti mengingat Allah ini majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis zikir, ya. Itu arti mengingat Allah. Apa kata Luqman kepada anaknya? Wahai anakku tercinta, apabila engkau melihat satu kaum berkumpul mengingat Allah, duduk di majelis ta'lim, fajlis ma'ahum, maka duduklah kamu juga dengan mereka. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, intaku aliman, jika engkau itu berilmu, yanfa'uka, maka ilmunya akan bermanfaat. Ya. Orang yang berilmu duduk di majelis ta'lim, kalau dia berilmu maka ilmunya akan manfaat. Orang yang berilmu tapi nggak pernah duduk di majelis ta'lim, tentu ilmunya nggak bermanfaat. Jika engkau orang yang berilmu kemudian duduk di majelis ta'lim, niscaya ilmu kamu akan manfaat. Kata Luqman kepada anaknya, memberikan nasihat untuk duduk di majelis ilmu. Yanfa'uka ilmuka wa in taku jahilan 'allamuka. Jika engkau termasuk orang-orang yang bodoh, kemudian engkau duduk di majelis ta'lim, maka majelis ta'lim akan mengajarkanmu tentang ilmu. Ya. Wa la'ala Allah ta'ala yattali'u 'alaihim birahmatihi fatusibaka ma'ahum. Jika engkau duduk di majelis ta'lim, kemudian ada hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, entah itu mau gurunya, entah itu mau muridnya, ada satu saja hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, kemudian engkau ikut duduk di majelis ta'lim, ikut berkumpul, maka rahmat juga akan mendapatkan orang yang duduk di majelis ta'lim. Itu di antara fadilah keutamaan duduk di majelis ta'lim. Ada saja satu hamba Allah yang dicintai oleh Allah, kemudian dia duduk di majelis ta'lim. Bukan hanya dari kalangan guru, ya, bukan hanya dari kalangan kiai, tapi dari kalangan murid. Nah, misalnya Om Deni lah, ya, Allah dicintai Allah, maka kalian ikut duduk di majelis ta'lim itu yang ada orang yang dicintai Allah, maka rahmatnya itu juga akan diturunkan kepada semua orang yang ada duduk di majelis ta'lim. Ya, itu faidah duduk di majelis ta'lim, betapa pentingnya. Nah, maka tidak ada kata-kata lagi nggak bermanfaat nih duduk di majelis ta'lim, nggak, ya, nggak ada kata-kata seperti itu. Wa idza ra'aita qauman, masih nasihatnya Luqman kepada anak, wahai anakku, jika engkau melihat satu kaum, satu golongan, la yadhkurunallah, dia berkumpul tapi dia tidak mengingat Allah, berkumpul untuk perbuatan yang sia-sia, apalagi berkumpul untuk maksiat, berkumpul untuk perbuatan sia-sia. Apa kata Luqman kepada anaknya? Fala tajlis ma'ahum, kau jangan ikut duduk dengan mereka. Fa innaka intaku aliman, kalau engkau orang alim kemudian duduk dengan mereka, la yanfa'uka ilmuka, maka ilmumu tidak akan bermanfaat, kecuali mereka sengaja duduk untuk mengambil manfaat ilmu darimu. Betapa banyak angdi di nongkrong, di tongkrongan yang
di dalamnya itu memang tidak mau mengambil manfaat, akhirnya ya mubazir ilmu yang ada di otak. Mereka bahasanya apa? Bahasanya ya sudah jelas-jelas. Tapi sesekali memang kita berbicara perkara yang boleh-boleh saja. Ya. Wa in taku jahilan yaziduka. Dan jika itu kalian termasuk orang yang bodoh, kemudian berkumpul dengan kumpulan orang tersebut, maka tambah bodoh kalian. Ya. Maka ini nasihat daripada Luqman kepada anaknya. Wala'allahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yattali'a alaihim bisakhatin. Kalau seandainya di antara kumpulan orang tersebut ada hamba Allah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fayusibaka ma'ahum bisakhatin, maka jika engkau duduk dengan mereka, maka kemarahan Allah juga akan ikut turun kepada kamu. Ya. Jadi duduk bersama orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah itu boleh, dengan syarat kita punya niatan dakwah. Kalau enggak punya niatan dakwah, jangan duduk dengan orang-orang yang bermaksiat. Ya. Kalau punya niatan saya ingin mengajak mereka, itu enggak apa-apa, itu bagus. Karena mereka enggak mau datang ke masjid, maka enggak apa-apa kita duduk dengan mereka niatan dakwah. Tapi kalau enggak ada niatan dakwah, jangan duduk dengan mereka. Kamu enggak ada niatan mengajak mereka untuk berbuat baik, kamu mau ngapain? Mau mengambil manfaat apanya? Hah? Maka minimal kalau kamu diem saja, enggak berpengaruh dengan khomer mereka, enggak berpengaruh dengan remi mereka, kamu diem aja nih, diem, maka tetap kemarahan Allah akan turun kepada kamu. Ya. Jadi kalau kalian lihat teman-teman kalian yang suka bermaksiat dan kalian hendak berkumpul dengan mereka, niatin dalam hati ingin dakwah, ingin mengajak mereka supaya sholat. Ya, jadi syaratnya cuma itu doang, supaya bisa duduk dengan ahli maksiat. Kalau nggak ada punya niatan itu jangan. Ya, karena teman-teman kita dari jamaah tabligh itu memang seperti itu. Mereka mendatangi semua orang, tapi punya niatan dakwah. Mendatangi anak pang, datangi anak yang kena narkoba, datangi anak yang broken home dan lain sebagainya. Boleh, bagus. Asal punya niatan dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu di antara fadilah tentang duduk di majelis ta'lim. Ada 3 golongan kata Rasulullah. Golongan orang yang lewat di majelis ta'lim. Pertama, orang yang lewat di majelis ta'lim kemudian dia ikut duduk mengisi ruangan yang kosong, maka Allah akan mendekat kepada dirinya, memberikan rahmat terhadap dirinya. Yang kedua, orang yang lihat majelis ta'lim tapi dia malu-malu duduknya di pojokan, mau mendekat nih malu, maka kata Allah, orang seperti ini karena malu terhadap saya, maka saya pun akan malu terhadap dia. Allah tidak memberikan rahmat kecuali hanya sedikit. Dan tipe orang yang ketiga, dia melihat majelis ta'lim, gak mau duduk, berpaling, lengos. Apa kata Allah? Fa'a'rada, maka aku pun berpaling dari. Ini pentingnya duduk di majelis ta'lim, ya. Ada banyak berkah. Makanya yang Didi sering bilang, jangan merasa cukup di YouTube, jangan merasa cukup membaca, jangan. Karena salah satu tugas daripada malaikat ini, ada yang setiap hari malaikat ini ditugaskan oleh Allah untuk mencari majelis ta'lim. Setiap waktu mereka turun ke dunia, di setiap tempat menyebar, kemudian ditugaskan untuk mencari di mana posisi ini hamba Allah yang duduk di majelis ilmu. Nanti ya, malaikat banyak, malaikat tugas khusus ini untuk mencatat nama-nama yang jam itu sedang duduk di majelis ta'lim. Allah. Maka
Makanya kalau punya waktu luang duduk di majelis ta'lim. Ya. Majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis tahfidz itu semuanya bagian daripada majelis ta'lim, majelis zikir. Jangan sia-siakan. Allah a'lam. Ada pertanyaan? Perhatikan, pikiran kotor itu berasal dari pandangan yang kotor. Kalau kita banyak melihat pandangan kotor, maka pikiran kotor. Ya. Kalau kita tidak melihat pandangan yang kotor, maka pikiran akan bersih dan qalbun pun akan bersih. Tapi memang butuh waktu yang sudah terbiasa melihat pandangan yang kotor untuk melupakan memori yang kotor itu. Pandangan yang kotor, pandangan yang berbentuk maksiat, itu nggak bisa dihilangkan 1 minggu, 2 minggu, nggak bisa. Makanya jangan sekali-kali melihat sesuatu yang kotor, karena nanti akan masuk ke dalam pikiran dan mempengaruhi pikiran kalian, sehingga pikiran kalian akan menjadi kotor. Maka hari ini bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lupakan pandangan yang kotor. Kalau kalian mengingat atau ingin melihat sesuatu yang kotor, maka coba sentil kuping kalian, pukul badan kalian. Sakit enggak? Kalau ngerasa sakit, kalian enggak bakal mampu nanti di api neraka. Ya. Makanya pemuda ini ya, jangan meluangkan waktu sendirian, jangan banyak-banyak meluangkan waktu sendirian kecuali untuk menghafal, ya, untuk zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.